wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, sedikit kita sambung materi kita. Tadi kita sudah lihat dari segi sejarah bahwa sesungguhnya ibadah kurban atau udhiyah itu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim yang pada awalnya diperintahkan untuk menyembelih anak yang namanya Ismail, tapi ternyata itu hanyalah ujian dari Allah agar Ibrahim benar-benar terbukti di mata semua orang bahwa dia lebih mencintai Allah dari segala-galanya, lebih mencintai Allah daripada hartanya, lebih mencintai Allah daripada anaknya, lebih mencintai Allah daripada istrinya sendiri. Karena berapa banyak orang yang gara-gara istri durhaka pada Allah, gara-gara anak durhaka kepada Allah, demi harta kadang juga bisa durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengalahkan itu semua. Kalau itu perintah Allah, berat memang, tapi siap untuk melaksanakan. Ini makna tauhidnya luar biasa. Ketika kita benar-benar mendahulukan Allah, keinginan Allah daripada segala-galanya. Maka Rasul sendiri mengatakan, belum akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Nabi Ibrahim lulus, terbukti dengan kesanggupannya untuk menyembelih anak, padahal Allah sama sekali tidak menginginkan anak itu untuk disembelih, maka digantilah dengan domba. Sekarang pertanyaannya, kenapa domba gantinya? Bukan onta, bukan kerbau. Sekarang kita bawa kepada persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Kurban itu yang afdal yang mana? Kambing kah? Kerbau kah? Atau onta? Tadi ganti Ismail apa? Domba. Dalam hal ini ada dua pandangan para ulama. Imam Malik, termasuk diantaranya Imam Auza'i, Al-Laythi, cenderung mengatakan bahwa yang afdal adalah kambing. Kenapa itu yang dikatakannya yang afdal? Karena Nabi selalu berkorban kambing. Tidak pernah Nabi korbannya selain kambing. Tidak pernah onta, tidak pernah sapi. Pernah 2 ekor, dua-duanya kambing. Pernah 100 ekor. Coba yang 100 ekor sembelihnya. Semuanya adalah kambing. Kata Imam Malik, pilihan Nabi pasti terbaik. Tetapi itu bukan satu pandangan yang disepakati. Bahkan jumhurul ulama, mayoritas ulama cenderung mengatakan, ini seperti dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, termasuk Abu Hanifah, cenderung mengatakan bahwa yang afdal itu adalah pertama onta, kedua sapi, ketiga kambing. Sapi dan yang sejenisnya atau kambing dan yang sejenisnya. Yang sejenisnya itu ya domba, biri-biri, apa aja ngomong, pokoknya sejenis itu. Sapi, kerbau, lembu, jawi-jawi. Ada jawi, itu jawinya kan? Sejenis enggak? Sejenis. Jadi kerbau, sapi dan yang sejenis, kambing yang sejenis. Urutannya itu menunjukkan keutamaan.
Dari mana mereka ambil hukum itu? Hukum itu diambil dari sebuah riwayat yang menyatakan keutamaan masuk masjid di hari Jumat. Karena ada hadis, barang siapa yang masuk masjid pada waktu awal di hari Jumat, seolah-olah dia berkorban seekor onta. Yang masuk pada waktu kedua, seolah-olah berkorban kerbau atau sapi. Yang masuk pada waktu ketiga, seolah-olah berkorban kambing. Apa dia unta dulu? Kenapa Nabi dahulukan onta? Juara satu onta, juara dua sapi, juara tiga kambing. Mungkinkah kambing lebih afdal daripada onta? Ya kambing hadiah juara tiga mah. Nah, mungkin dah. Maka jumhur mengatakan yang afdal onta. Sesudah kan yang hadis tadi. Sesudah urutan yang tadi. Keduanya baru sapi. Ketiga baru kambing. Kalau memang yang paling afdal adalah kambing, niscaya juara satu hadiahnya kambing. Tapi ternyata onta. Adapun Nabi yang biasanya hanya kambing, tidak pernah berkorban onta, itu fi'il, perbuatan Nabi. Sedangkan untuk yang afdal adalah onta, itu qaul, itu perkataan Nabi. Maka ada kaidah. Ini kaidah penting dipahami dari para ulama. Seandainya bertentangan antara perkataan dengan perbuatan Nabi, seolah-olah bertentangan, maka yang berlaku untuk umatnya adalah qaulan, perkataan. Karena itu adalah khitab. Dia sedang mengkhitab umatnya. Sedangkan fi'il, dia sedang berbuat yang mungkin saja itu untuk dirinya. Contoh hukum lain. Nabi mengatakan tidak boleh seorang laki-laki itu nikah lebih dari 4. Tapi Nabi sendiri? Berarti lebih dari 4. Bertentangan enggak sekarang itu antara perkataan dan perbuatan? Bertentangan. Perkataannya mengatakan enggak boleh lebih 4. Sementara dia sendiri, maka yang berlaku untuk umat perkataannya. Adapun perbuatan bisa saja itu min khususiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja itu bentuk kekhususan yang adalah untuk beliau. Adapun dalam persoalan kurban, ada di antara ulama yang memberikan alasan Nabi yang hanya berkorban kambing saja itu adalah untuk memberikan yang termudah bagi umatnya. Karena onta itu, kalaupun sampai boleh 7, kan onta boleh 7, sapi 7, kambing 1. Maksudnya 1 yang menanggung biaya. Adapun bawa doa boleh untuk sekeluarga. Nah, onta itu jauh lebih besar biayanya daripada seekor kambing. Nah, maka ketika yang dilakukan oleh Nabi hanya kambing saja, berarti bisa itu adalah khususiyah atau memang itu merupakan Nabi ingin menunjukkan mana yang lebih mudah bagi umatnya. Seandainya yang lebih afdal adalah onta, lalu orang ingin berupaya untuk untuk itu, niscaya nanti akan lebih terasa terbebani. Maka yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang afdal adalah sesuai dengan ada pada urutan hadis tadi. Tapi bagus juga diselang-seling. Umpama tahun potang awak itu kurban kerbau, tahun ke buat kambing, tahun esok buat unta kak lihat doh. Unta awak kan kaum binatang ya kan. Kaum binatang ndak lo nawo ke unta. Tapi kan cek-cek lihat doh kan itu. Kalau di Arab itu bahasa mereka ada di lapangan tuh kan. Lewat di Mekah ke Madinah atau di pinggir jalan itu isi kan. Banyak pula jumlahnya. Kita jarang nengok orang punya kambing jumlahnya 40. Tapi kalau di Arab 40 terus kene salah pangan bola kambing.
Makanya itu dari masa Nabi lalu. Makanya pada masa Umar kan ada seorang budak pengembala kan. Berapa jumlah katanya ya Umar? Nggak antum banyaknya. Bulu dan bolici. Kata Umar kepada budak tadi. Nggak. Karena ini bukan milik saya. Ini milik tuan saya. Kan nggak tentu dek tuan wong ini Umar. Umar mau juji sebenarnya. Dek sebanyak tuh dijual satu. Nggak tentu dek adanya. Tapi apa jawaban hamba tadi? Andaikan Tuhan saya tidak tahu, tapi Rabbnya Tuhan saya tahu. Apa dia bisa kalau kata terus? Tauhid. Memang yang kamu menyelamatkan aku tauhid, tidak ada lain. Kenapa bisa curang dalam kerja? Ya tidak kuat tauhid dah. Tidak terkonang bahasa Allah Ta'ala mandang inyo ada tu salah. Kenapa bisa terjadi penipuan dan lain sebagainya? Loma tauhid. Maka kalau ingin selamat, tauhid. Maka merayakan hari raya tauhid itu sebenarnya berarti merayakan kemenangan kehidupan kita, dunia dan akhir. Nah, jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira kita tidak akan cukup waktu kalau kita ambil satu persatu nilai tauhid yang ada pada hari ke-10 di hari raya haji. Kan banyak berkumpul tadi. Semua perbuatan itu amal tauhid. Contoh pertama, az-zabhu, menyembelih. Iraqatud dam, menyembelih itu sesungguhnya adalah di dalamnya ada tauhid. Karena kita menyebut nama Allah dan hewan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang menyembelih yang tujuannya bukan untuk Allah dan tidak dengan menyebut nama Allah, maka dia akan terjatuh kepada syirik. Apa contoh menyembelih bukan tujuannya untuk Allah? Menyembelih tujuannya untuk sesembahan. Banyuin kapalo ko beko Boleh jangan diganggu oleh atau ditanam, dibuang ke kaki bukit mana-mana kan. Boleh jangan kono ganggu ada makhluk halus. Kafalor berarti tujuannya untuk sesuatu yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Karena kita menyerahkan keselamatan kita, boleh jangan diganggu itu kan boleh selamat. Sekarang dia menyerahkan keselamatannya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk gaib yang harus dia sembelihkan untuk dia. Bersumbangkan kayaknya ya boleh jangan diganggu ada. Ini bahaya, ini perbuatan syirik. Itu tidak boleh. Maka pada hari ke-10 itu hari di mana menyembelih dan az-zabhu ibadah. Az-zabhu itu ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah kepada Allah. Berarti kita mengakui rububiyah dan uluhiyah dalam sembelihan kita. Apa rububiyahnya? Rububiyahnya kita meyakini Allah yang menghidupkan hewan ini. Allah yang membesarkannya. Allah yang memberi dia makan. Kalau hewan itu minum, siapa yang berikan airnya? Dari mana turun air? Kalau hujan berarti turun dari langit. Kalau minumnya di sungai, airnya itu adalah ketentuan yang datang dari Allah. Itu air mengalir itu Allah yang mengalirkan. Maka ada catatan sejarah Umar bin Khattab itu, ketika ia lemparkan surat disebutnya nama Allah. Kalau tidak mengalir karena Allah, maka tidak mengalir. Tidak mengalir. Karena segala-galanya datang dari Allah. Ini rububiyah namanya. Karena hidup dan matinya, tumbuh besarnya, makan minumnya adalah karena Allah, maka disembelih. Ini uluhiyahnya. Ikan enggak. Semua datang dari Allah. Makan minumnya dari Allah. Tumbuh besarnya oleh Allah. Tiba-tiba disembelih untuk datuk. Itu datuknya kan lewat di hutan, permisi tuknya. Minta permisi ke datuk tu. Akhirnya dia sembelih untuknya. Padahal kambing tadi itu tidak ada hubungan.
Dan datuk tu, yang tak boleh datuk nama nak elem. Tapi itunya orang. Maka di situ terkumpul rububiyah dan uluhiyah. Maka pada hari ke-10 itu yang terjadi. Hari Raya Tauhid. Di antaranya juga jemaah haji melontar jumrah. Jumratul Aqabah. Lontar jumrah itu ucapan pertamanya apa? Bismillah, Allahu Akbar. Kalau sembelihan? Sama enggak? Sama. Itu ungkapan tauhid yang harus ada dalam setiap saat kehidupan kita. Bismillah. Makanya Nabi dalam hadis itu segala perbuatan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Segala sesuatu urusan kita kalau kita tidak mulai dengan bismillah fahuwa aqta', dia akan terputus. Apa yang terputus di sini? Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, qati'ul barakah. Terputus keberkahannya. Maka mulailah dengan bismillah. Itu lapas tauhid. Berarti kita serahkan urusan kita kepada Allah. Saat kita ingin keluar dari rumah ada doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita ingin mulai bekerja, ingin memupuk sawit, mulai bismillah. Bismillah, pupuklah sawit itu. Berarti kita sedang menyandarkan urusan buah kepada Allah, karena yang akan membuat dia berbuah bukan pupuknya. Pupuk itu usaha kita dan itu ibadah. Yang menentukan hasil adalah Allah. Persis sama seperti hajar. Hajar ini orang bolak-balik orang Safa Marwah sampai 7 kali. Apakah hajar mendapatkan air? Tidak. Air justru datang dari sisi yang lemah ini. Ismail yang tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dari situ datangnya hajar balik-balik. Makanya Syekh Mutawalli Sa'rawi, Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan tidak ada hubungan koyo aja sakirnya. Itu lebih bisa percaya. Lebih bisa ya. Tidak ada hubungan koyo ada sakit. Dan pada membaca buku itu mula tidak percaya. Masa tidak ada hubungan koyo sakit. Ini buat contoh dah. Contoh, bayi dalam rahim ibu. Ada koyo? Ada sakit? Lahirlah bayi tadi. Ada koyo? Sakit? Lah dua contoh dah. Lalu dia percaya lah. Sekolah lah bekok anak jaga. Ada koyo? Sakit? Banyak lo sakitnya pada sakit amak kan lah. Nyamak anu bekerja ya bekerja. Maka kerja itulah kita membuktikan ketundukan kita. Tauhid kita dalam bekerja. Kalau kita bertauhid dalam bekerja, kita hanya mengerjakan yang boleh-boleh saja. Kok batani ajan dia suansu sekenek tanah orang. Kok bacangku semeter mulonya. Itulah 3 meter. Coba kok tanahnya oleh. Kalau dia bertauhid, mustahil dia melakukan itu. Karena kerjanya adalah ibadah. Hasil, Allah yang menentukan. Maka saat kita memupuk, pupuklah. Itu ikhtiar. Baca bismillah. Mohon kepada Allah. Loben buah pada potang ya Allah. Dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Maka kata bismillah, bismillah Allahu Akbar. Itulah contoh tadi. Menyembelih, bismillah Allahu Akbar. Mau melontar, bismillah Allahu Akbar. Ada lagi amal pada hari itu, tawaf. Tawaful ifadah. Itu afdal dikerjakan di hari itu. Meskipun tidak harus di hari itu. Tapi yang dianjurkan salah satunya adalah hari itu. Tawaf. Tawaf itu adalah ibadah. Karena tawaf adalah sama dengan sholat. Dan satu-satunya tempat tawaf hanyalah Ka'bah. Itulah tawaful ibadah. Kok ada orang tawaf di kuburan? Boleh enggak? Enggak boleh, itu syirik.
Berarti mengagungkan orang yang ada dalam kuburan, karena tawaf itu bentuk dari pengagungan. Apa mulai tawaf itu? Siapa yang pernah umrah? Pernah haji? Apa mulai bacaan tawaf? Tawaf kan mereka pertama tengok Hajar Aswad. Kalau bisa pegang, kalau bisa cium langsung. Kalau tidak bisa cium, cukup pegang. Boleh dicium yang kalau kita bisa memegang. Kalau tidak juga cukup dan isyarat. Isyarat saja. Kalau dengan isyarat tak ada syariat untuk dicium, karena tangan kita tidak menyentuh. Apa yang kita ucapkan? Bismillah. Itu jawab. Ala tigur di hari itu. Maka saya ingin mengatakan Aidut Tauhid. Ini adalah hari raya Tauhid. Baik, saya kira ini yang mungkin kita sampaikan mengingat waktu. Ada pertanyaan? Wa fadainahu bidzibhin azim. Iya, dalam Al-Qur'an itu. Surat As-Saffat kan cerita Nabi Ismail itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati, dan seterusnya nanti sampai pada wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dia dengan sembelihan yang gemuk, yang berdaging. Maka dalam syariat Nabi pun ada syaratnya, jancai yang sakit, yang kurus, yang cacat, yang buta, itu semua merupakan hal yang harus dihindari saat kita berkorban. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada? Sebentar. Apa yang dilakukan ketika pada hari raya? Berarti ketemu 2 hari raya dalam 1 hari. Karena Jumat itu sebenarnya adalah hari raya. Idul Adha itu juga sudah pasti sebagai hari raya. Sekarang ketemu dua khutbah. Di sini wallahu subhanahu wa ta'ala alam, ada penjelasannya yang cukup panjang oleh para ulama. Tapi ringkasnya adalah, kalau kita tengok riwayat-riwayat yang ada, itu Nabi ada yang memberikan keringanan untuk tidak berjumat bagi mereka-mereka yang sudah mengerjakan Idul Adha, khususnya keringanan itu bagi mereka yang berada pada tempat yang jauh. Karena kan pusat ibadah seperti hari raya, itu memang mereka harus datang ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu kan mereka pulang. Andaikan memang mereka agak kesulitan untuk melaksanakannya, maka Nabi memberikan keringanan bagi mereka untuk tidak lagi mengerjakan Jumat, tapi wajib untuk mengerjakan zuhur. Jumatnya diberikan keringanan karena nanti harus datang lagi, tetapi dia harus mengerjakan zuhur. Ada sebagian yang memang mengatakan tidak lagi dianjurkan untuk Jumat. Nah, ada pendapat yang di tengah-tengah yang saya kira itu cukup menarik untuk dipegang. Bagi masjid-masjid pusat yang memang di situ ada Jumat, pengurusnya mesti buatkan Jumat. Sehingga ketika ada orang yang ingin sholat, mereka punya tempat untuk mengerjakan sholat. Jadi bukan dikatakan tidak Jumat dalam artian tidak ada sama sekali. Tapi ada orang-orang yang diberikan keringanan, khususnya bagi mereka yang jauh-jauh. Tapi kalau tengok contoh awak kini, mereka apa alasan buat tiba untuk tidak Jumat? Tamu mau kan? Nyum bawa sampai saja. Lalu azan Jumat. Nah, otomatis kita akan mengerjakannya. Nah, oleh karena itu, seandainya memang bertemu 2 hari raya, masjid-masjid yang biasanya mengerjakan Jumat, hendaklah selalu untuk mengerjakan Jumat itu agar ada orang punya pilihan untuk mengerjakan sholat. Tetapi ada orang-orang yang diberikan keringanan, seandainya memang dia membutuhkan keringanan itu, berarti bisa kita pakai
nas yang di situ ada keringanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk meninggalkan Jumat secara keseluruhan, umpamanya iswa doha di Bangkinanggo tidak ada masjid yang Jumat dah, itu tidak. Karena hari Jumat siarnya adalah sholat Jumat. Perkara ada orang yang diringankan, memang ada. Dan itu ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya yang berada pada fil awali itu orang-orang yang memang agak jauh dari pusat kota, sehingga dia mungkin akan kesulitan untuk kembali berjumat. Wallahu a'lam. Nyo betul kabau sampai masjidnya mah. Apa bantai kabau jauh-jauh ke apa tanah? Ke hutan mana tanah situ bantai. Jadi apa alasan kan? Artinya ketika nanti Jumat didirikan di masjid, itu kan tetap juga mati kabau udah tentu enggak. Jangan kalah lah. Asal dek puru kan. Nya dulu pada masa Nabi ndak ada dulu pakai penitia-penitia dulu. Masing-masing di rumah bantai. Inyo menyelesaikan sedo, ambil ada manonannya, kemudian bagikan. Nabi disembelihnya kambing, dia ambil yang dia inginkan, dengan daging kurbannya itulah dia sarapan di pagi itu. Nah, itu yang lain silakan untuk dibagikan. Tidak pernah dulu itu sampai menghalangi mereka untuk salat Jumat. Ini tidak lo perlu lama dulu betul. Nah, zaman awak kini kadang tidak ahli wak gitu kan. Agaklah siku kabur setengah jam. Mau sejam ha. Kau bek ke kanan, kau bek kaki kiri, kadang terlalu pelak kau bek tadi. Ulang belum balik. Hanya lebih kok 10 ke lantai. Setengah jam cek. Bila kan selesai kan. Nah, jadi ada sesuatu yang memang harus ditingkatkan keahlian kita dalam hal itu. Wallahu a'lam. Ini alasan itu banyak. Kalau awak tidak nak membuat itu banyak alasan. Bisa jadi membuat alasan. Sebaiknya kita tidak membuat alasan-alasan untuk hal-hal yang prinsip. Ini bukan prinsip. Apa dia awak jauh jago? Suang lain. So ibu-ibu berkumpul situ ndak ada orang tolak ambil. Nya bagai ibu-ibu orangnya bapak lah. Ibu-ibu nampak orang ambil dah tolak melantiang dah ke awak tak tolak awak dah. Nah, jadi ada banyak cara untuk sebagai solusi. Wallahu a'lam. Tidak ada hak panitia untuk menjual. Kurban bukan milik panitia. Kurban itu milik Allah. Oleh karena itu, tidak ada mentang-mentang panitia punyinya aja. Enggak. Dijual bakal. Kalau setelah dibagikan lah sampai ke orang yang mendapat, itu nak dijual lah, punyinya lah. Setelah ditentukan. Umpama masih awak kok dapat sekantong umpama 3 kilo isi. Itu jatah awak. Awak yang mendapat kok boleh jual? Boleh enggak ada masalah? Kalau tadi kan alun, maka tetap tidak dibolehkan. Itu enggak kurang nilai, enggak ada nilai lah. Man ba'a udhiyatahu, siapa yang menjual korbannya, la udhiyatahu, tidak ada korbannya. Berarti ingatkan. Bagi yang berkorban, ingatkan panitianya. Jangan satu pun dijual. Tanduk umpama. Ada orang yang dulu bakam kan pakai tanduk.
Dong perlu tan dua apa pokoknya. Bola pak ya. Biar dapat pahala. Kita kan berbuat untuk Allah. Ini disembelih atas nama Allah. Jadi pahala semua akan lengkap. Maka jangan ambil lagi keuntungan dunia kita dari sesuatu yang sudah kita serahkan kepada Allah. Biarlah pahalanya dari Allah. Bagi panitia berhati-hati. Nyo sekene pitinya. Cuma umalah sudah penokok unyi juga soalnya. 1.000 kayak pitirnya. Tapi masyarakat. Isu jadi nyo tunjuk panitia nya. Ndak bisa percaya nya. Nya 1.000 pitirnya. Apa dapat ada 1.000? Jadi hindar itu semua. Sekali lagi, kalau ada tauhid, tidak akan terjadi itu. Tapi kalau dia punya tauhid, tahu dia Allah menatapnya, tahu dia Allah memandang kepadanya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Sama-sama kita buktikan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam. Barakallahu fikum. Iya. Sama canda tadinya berkorban di rumah masing-masing harus asal. Bantai sendiri. Tapi sekarang kan kita tidak melakukan hal itu. Kalau memang kita sudah dalam hidup bermasyarakat, kemudian kita membuat kesepakatan dengan bentuk kepanitiaan, tentu nendokek ke awak malah. Apa lele ketika yang dokek ke awak tu ulun cukup le. Atau orang masyarakat banyak korban duiku punya. Tu ngapa dia pelok aja jauh? Maka yang dekat kita berhubungan bersilaturahim dengan mereka. Kita akan berinteraksi dengan mereka. Itu yang dikedepankan. Tapi tidak pula ada larangan untuk berkorban di tempat yang lain. Kalau umpamanya di sekolah lah banyak siko mau tidak banyak benar. Sebetulnya korban banyak. Bisa kita bawa ke tempat lain yang barangkali manfaatnya nanti bisa lebih besar. Bahkan boleh bawa korban ke luar negeri. Boleh, tidak apa-apa. Ke Palestina apa. Tapi kan sebelum juga mikir Palestina tentu orang miskin sampai awak mikir dulu. Orang Palestina banyak orang mikir. Maka dahulukan mana yang lebih maslahat. Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adalah cukup. Baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tauhid kita semakin kokoh, semakin kuat, dan kita semakin mendapatkan kemuliaan dengan tauhid yang ada di dada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama